Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan judul Beritahukan kepada anak-anakmu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebelum orang tua sendiri berjalan sesuai dengan hukum Allah dengan hati yang tulus, mereka belum bersedia untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk berjalan menurut jejak langkah mereka. Satu pembaruan di dalam hal ini diperlukan, satu pembaruan yang niatnya harus mendalam dan meluas. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa itu adalah suara Allah yang ditujukan kepada mereka dan harus ditaati dengan saksama. Dengan sabar mereka harus memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka. Dengan manis budi dan tidak mengenal lelah mengajar mereka bagaimana agar dapat hidup menyenangkan hati Allah. Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti ini akan dipersiapkan untuk menghadapi tipu muslihat orang-orang yang tidak percaya. Mereka telah menerima Alkitab sebagai dasar iman mereka, dan mereka mempunyai dasar yang tidak akan dapat dihanyutkan oleh arus kekafiran yang sedang melanda. Seperti bapa-bapa di zaman dahulu, mereka yang mengaku cinta kepada Allah harus mendirikan sebuah mazbah bagi Tuhan di mana saja mereka mendirikan tedah mereka. Jikalau pernah ada satu waktu di mana setiap rumah tangga harus menjadi sebagai satu rumah doa, sekaranglah waktunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu harus sering mengangkat hati mereka kepada Allah dalam permohonan yang rendah hati bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Satu rumah tangga Kristen yang teratur baik merupakan satu alasan yang berkuasa dalam membela kenyataan dari agama Kristen, satu alasan yang tidak dapat dibantah oleh orang yang tidak percaya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 160 sampai 162. Rumah tangga adalah sekolah pertama bagi seorang anak, dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayan seumur hidup. Prinsip-prinsipnya harus diajarkan bukan hanya dalam teori belaka. Prinsip-prinsip itu harus membentuk latihan seumur hidup. Pelajaran yang menolong harus diajarkan kepada anak itu sendiri sedini mungkin. Lebih sempurna roh pelayanan sejati memenuhi rumah tangga. Lebih sempurna itu dikembangkan dalam kehidupan anak-anak. Mereka akan belajar menemukan kegembiraan dalam melayani dan berkorban demi kebaikan orang lain. Disalin dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 362. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberitahukan kepada masing-masing kami sebagai para pendengar, agar rumah tangga adalah merupakan sekolah pertama bagi seorang anak, dan disinilah harus diletakkan dasar untuk pelayanan seumur hidup. Prinsip-prinsipnya harus diajarkan bukan hanya dalam teori belaka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, sukacita Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, dan juga perizinan Tuhan memberkati. Memberkati juga para tukang material yang digunakan. Berkati juga Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, sukacita di dalam pelayanan Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, berkati guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, bahkan para dosen, dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan akan tugas mereka untuk mendidik anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan hikmat sorga juga Tuhan berikan untuk mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan ajar mereka untuk memiliki iman, untuk bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.